Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama tuh market cap turun ya sekitar 3%, tapi indeks daripada altcoin masih stabil ya, dia di area 32. Fair and Greed Index juga sama di area 70, dan kalau kita lihat untuk parameter harga Bitcoin hari ini 116, 117 ya kan. Dia turun tuh dari 23.000 ke area tersebut ya. Secara keseluruhan malam hari ini memang market belum begitu bagus ya, karena memang Bitcoin koreksi, altcoin lain juga mengikuti koreksi. Jadi ini sebenarnya menjadi momentum bagus buat teman-teman semua yang memang kemarin sempat ketinggalan di altcoin, yang tanya-tanya bang masuk sekarang masih oke nggak nih, Bitcoin masih kuat ngepam nggak nih ya, altcoin masih kuat naik nggak nih ya. Yang kemarin-kemarin tanya mau masuk, saat ini udah bisa karena memang market udah mulai koreksi. Jadi kalau kalian ingin masuk, masuk aja nggak masalah ya brother. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada si altcoin di sini terutama dari sektor meme coin ya. Tapi perlu dicatat ya, jangan 100% di all in kan. Kalian tetap DCI gitu. Nah, untuk dalam sektornya meme coin rata-rata mengalami koreksi ya. Top 3, top 2, top 1 ini juga mengalami koreksi. Shiba Inu, Dogecoin, PP ya. Secara overall seperti Bong, Pengu ini masih kuat banget, tapi kebanyakan sih mayoritas pada meronta-ronta, merona-rona ya brother ya. Oke. Nah, buat komunitas PP gimana nih? Udah pada TP belum? Udah pada ambil cuannya belum kemarin tuh ya? Jadi kalau kalian masih ingat tentang price prediksi kita bareng-bareng waktu itu ya, di sini kan sempat kita prediksikan bahwasanya PP ini memang udah keluar breakout dari trendline-nya, dan dia udah mengalami kenaikan menembus di zona yang kita tentukan ya. Jadi wajar saja kalau dia terjadi sedikit retrace, dan ya pergerakannya seperti ini. Apakah PP ini nanti akan kuat naik lagi? Semoga saja seperti itu, PP kuat naik lagi ya. Retrace PP ini hanya untuk mencari area support aja ya. Hanya untuk nyari area support sebagai area titik pantul naik ke atas. Tapi disclaimer dulu, kalau memang market dalam kondisi yang bagus, PP ini masih bisa kuat untuk naik ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat juga dalam time frame-nya di daily ya, di sini bro, ini target udah kena, ini kita hapus dulu. Ini juga udah kena ya. Karena di situ seperti yang saya bilang, kemungkinan besar kalau nyampe di ranah harga ini ya bro ya. Nah di sini ya kita prediksikan akan terjadi sedikit retrace, karena memang di sini adalah selling pressure-nya. Karena dia ada area gap nih ya. Di sini dia ada area gap. Makanya waktu saya bilang nanti kalau nyentuh harga sini TP dulu tipis-tipis, karena di sini selling pressure-nya kuat gitu. Dan ternyata dia retrace juga. Dan semoga saja ya PP segera breakout kembali. Kalau PP mampu menyentuh di zona ini bro, maka PP prospek sangat bagus untuk naik terus sampai di area kepala 2071 sampai di area 2076 itu ya. Tapi terdekatnya tetap di area 16 sama 17, itu area terdekat daripada si PP. Semoga waktu dekat bisa ya. Dan di sini bro, daftar orang kaya PP Koin Juni 2025. Siapa pemegang PP tertinggi saat mendekati 500.000 pemegang? Oke, jadi kalau kita lihat ya, holder daripada PP itu sekitar 464.000 wallet ya, hampir di area 500 juta, 500 juta lagi, 500 ribuan ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama kan memang PP itu pada awal dia peluncuran hype banget ya, banyak orang yang kaya dari PP juga ya. Terus banyak orang yang FOMO, takut ketinggalan lagi dan sebagainya, bla bla bla, masih banyak yang sangkut juga. Tapi is okay, nggak masalah kalau kalian masih sangkut di pucuk ya. Semoga saja PP tahun ini ya bisa kembali lagi menunjukkan perform layaknya dia awal launching gitu. Nah, menyusul rally pasar kripto yang masif tahun ini, daftar orang kaya PP Coin mengalami lonjakan jumlah pemegang karena token ini berada di peringkat ketiga dalam kategori coin meme teratas dan memiliki permintaan yang tinggi. Peningkatan jumlah investor tidak diragukan lagi. Baru-baru ini token ini telah mencapai tonggak sejarah 500.000. Tetapi pemegang teratasnya mudah dikenali karena pemilik hampir 12% dari pasokan PP. Rincian 100 pemegangnya. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama sih sebenarnya ya, untuk
pemegang teratas daripada PP Coin itu rata-rata dipegang oleh sentralisasi exchange termasuk Binance ya dan kawan-kawannya gitu. Jadi apakah PP ini bisa membuat all time high-nya? Kalau menurut saya loh ya, dengan komunitas yang cukup kuat, dengan hype daripada PP yang masih kuat juga, dan PP ini adalah meme coin terbesar ketiga ya setelah Shiba Inu dan Dogecoin ya. Jadi tidak menutup kemungkinan si PP ini masih bisa lah untuk mendapatkan exposure dalam hal kenaikan harga. Nah, kalau kita lihat juga di sini kalian bisa cek sendiri nanti di Etherscan karena PP ini berbasis Ethereum. Namun kepemilikan yang begitu besar oleh dompet kripto terkemuka ini menciptakan resiko sentralisasi karena apa? Mereka mengandalkan pasokan PPI yang sangat besar. Keputusan beli atau jual mereka dapat mempengaruhi harganya. Selain itu, mereka dapat mengubah persepsi pemegang lain dan menciptakan resiko keberlanjutan. Khususnya dompet Bakar juga berada di posisi teratas pemegang PP, menduduki peringkat ke-9 dengan 6,9 triliun aset digital yang digunakan untuk menciptakan kelangkaan. Nah, kita berharap sih sebenarnya PP ada mekanisme burning gitu ya yang cukup gede gitu. Kenapa? Karena itu akan menciptakan kelangkaan daripada si PP. Seiring berjalannya waktu, kalau supply-nya semakin menipis, otomatis ya harganya akan semakin meningkat gitu. Nah, dan untuk teman-teman semua yang notabene Bang mau DCI, kemarin kalau kalian mau lihat ya area DCI itu udah kita share juga di video sebelumnya. Kalian cek ya video kemarin atau yang kemarinnya lagi kalian cek. Di situ udah ada beberapa entry point dan entry TP yang kita kasih tahu buat teman-teman semua. Ya siapa tahu itu membantu karena rata-rata teman-teman itu yang ikut yang ikut saran dari saya, mereka hampir ya walaupun nggak 100% dapat profit semua tapi hampir mereka itu dapat profit karena mereka menerapkan yang namanya buy by rumor, sell by news dan masuk saat orang lain takut dan keluar saat orang lain berani. Nah, untuk market koreksi seperti ini saya yakin banyak orang yang takut untuk masuk. Saya yakin banyak orang yang takut untuk masuk. Kenapa? Karena mereka berpikirnya market masih bisa koreksi lagi, market masih bisa turun lagi. Yes, bener, market bisa koreksi, bisa turun, bener banget. Tapi secara tidak langsung dengan memanfaatkan exposure seperti itu, kita DCI itu malah akan semakin bagus. Daripada kita beli saat harganya udah mulai running ke atas kan, udah mulai membentuk tiang hijau, itu malah akan semakin memperburuk finansial kalian. Kenapa? Karena potensi untuk sangkutnya itu tinggi banget, potensi untuk ruginya tinggi banget gitu brother. Kenapa ya? Karena memang setiap ada kenaikan pasti akan ada pola penurunan. Makanya kita sebut adalah holder semi scalper gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan salam cuan.